channel BBM Bapak-Bapak Menukang dengan saya Krisna. Nah, apa ciri-cirinya kamar mandi rembes ya kan? Biasanya kamar mandi rembes itu ya terutama kamar mandi lantai 2, 3, 4 dan seterusnya itu menimbulkan jejak-jejak air di lantai terbawahnya ya, misalkan lantai 1 gitu. Nah, biasanya jejak air di lantai teratas misalkan lantai 2 gitu ya. Itu kan hanya dari talang biasanya. Talang ductnya bocor gitu ya. Tapi kalau sampai air itu mengalir ke lantai 1 ya kan, contohnya bisa di ruangan bawahnya gitu ya. Biasanya ruangan bawahnya kamar mandi juga atau kamar atau gudang gitu ya. Nah biasanya ciri-cirinya seperti ini. Nah di sini ada sambungan aldiron. Nah ini ngucur dari sini. Nah ini sampai ditampung pakai ember. Nah terus ciri-ciri selanjutnya adalah misalkan di ruangan sebelahnya gitu ya. Nah ruangan sebelahnya itu kayak gini teman-teman. Ya temboknya ada jejak-jejak air gitu ya, lembab gitu ya, berjamur, dan itu sambungan aldiron yang mepet ke tembok itu kan bisa dilihat di situ ada karat ya. Ini coba saya zoom gitu ya. Nah ini timbul karat. Nah berarti karat itu adalah dari air gitu ya. Nah ini penampakan kamar mandi lantai 1 ya, yang menjadi korban sama tadi ruangan gudang. Nah terus bagaimana solusinya? Nah solusinya adalah yang pertama ya, ini andaikan ini kamar mandi lantai 2 ya, keramik lantai kamar mandi atas yang bocor itu harus diangkat semua. Diangkat lalu betulkan gitu ya. Pondasi bawahnya itu, semennya itu harus dibetulkan. Antara lain pakai apa aja, kita cek ke atas. Kalau saya pribadi bahan-bahannya pakai ini. Yang pertama ada Sikatop 107. Nah ini terdiri dari 2 komponen. Nah ini komponen A, komponen B. Nanti ini dicampur gitu ya. Setelah keramik itu diangkat, dioleskan gitu ya. Lalu pakai fiber. Pakai fiber bisa, pakai ini bisa. Tapi kalau saya pribadi nanti 2 lapis. Setelah pakai fiber pakai polyester mesh atau kasa gitu ya. Kasa waterproofing. Nah setelah itu baru pakai perekat keramik. Nanti saya sorot juga deh, perekat keramiknya ada di lantai 1 belum diangkat. Setelah perekat keramik baru dipasangkan. Kalau saya pakai granit karena nutnya itu minimal gitu ya, jaraknya lebih rapat. Nah jangan lupa juga nanti nutnya itu pakai yang tahan air dan tahan asam. Kalau saya pakai Aquaproof Super Growth A+. Nah ini udah acid resistant tile growth. Jadi kenapa harus pakai yang tahan asam gitu ya? Apa bedanya sama nut biasa kayak Lemkra atau apa gitu ya? Biasanya kalau orang-orang pakainya Lemkra Pak gitu kan. Nah kalau Lemkra itu disarankan tidak kena air. Kayak misalkan ruang tamu, ruang makan itu kan nggak kena air ya teman-teman. Baru boleh pakai Lemkra. Kalau kamar mandi harus pakai tahan asam karena apa? Kita kan ada aktivitas menyikat keramik gitu ya, pakai Porstek, pakai Wipol dan seterusnya. Biar itu nanti nggak terkikis dan menimbulkan kebocoran baru. Nah ini perekat keramiknya saya pakai Demix C1 gitu ya. Kenapa pakai Demix C1? Nah ini di sini ada keterangannya teman-teman. Mencegah popping, daya rekat tinggi, aplikasikan untuk ubin atau tegel, dan yang paling penting adalah keramik dengan water absorption lebih dari 0,5%. Jadi dapat dikatakan ini bisa untuk perekat kamar mandi gitu ya, keramik atau granit atau rectified tile di kamar mandi. Nah untuk keramiknya sendiri, waduh ketimpa. Ini saya pakai keramik dari Milan ya kan. Ini paling atas paling atas pecah teman-teman. Ini saya nggak hati-hati ngangkatnya kemarin, tapi inilah penampakannya. Nah bedanya apa sama keramik biasa gitu ya? Kalau misalkan granit atau rectified tile minimal itu jarak nutnya itu yang pertama lebih siku dan lebih presisi. Di sini ujung-ujungnya sudah dipotong pakai laser gitu ya. Jadi di sini nggak ada ujung yang timbul. Nanti untuk nut jaraknya bisa lebih minim, bahkan mungkin bisa sampai 0,2 atau 0,1
1 cm atau 1 sampai 2 mili gitu ya. Nah, bagaimana sih pengerjaannya yang di kamar mandi? Kita cek dulu tukangnya. Kita naik. Ya kan? Naik turun deh. Nah, ini disarankan untuk WC itu, oh ya tadi lupa ngomong ya, WC itu diangkat karena apa? Bisa jadi sumber kebocoran itu dari bawah sela-sela WC kan begitu. Nah, ini sedang dikerjakan, sedang pakai fiber ya ini Kang ya. Lagi pakai fiber. Nah, ini penampakan kamar mandi lantai 2-nya teman-teman. Jadi ini setelah keramiknya diangkat, dioleskan sikatop yang cair, satu komponen dulu, baru diaplikasikan fiber untuk selanjutnya nanti dioles kembali dan dipakaikan polyester mesh. Dan seterusnya diaplikasikan perekat keramik, lalu keramiknya dipasang, lalu terakhir nanti nut. Oke, kita tunggu nanti kalau misalkan sudah ini, kita lihat hasilnya. Ya kan, moga-moga kebocorannya itu sembuh ya kan. Kalau misalkan menunda-nunda bocor, nggak apa-apa, ketampung ini di bondex gitu kan. Nah, akibatnya kayak apa? Nah, ini contoh simple. Dulu saya pernah, ya karena ini rumah bukan saya yang bikin, bukan saya yang desain juga, jadi beli ke orang gitu ya. Cat talangnya itu bukan aquaproof. Ternyata cat talangnya itu pakai cat kiloan dan tembus gitu ya. Dan saya waktu itu cuekin, tembus setitik 2 titik doang lah, nggak apa-apa gitu kan. Nah, inilah kan, kalau bawahnya bukan pakai alderon, pakai gipsum itu bisa ambrol. Kalau ambrolnya pas lagi nggak ada orang sih mending ya. Kalau pas bawahnya ada orang, anak atau istri lagi tidur, bruk gitu kan, bahaya teman-teman. Jadi masalah kebocoran air gitu harus ditangani segera mungkin gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan selain bikin gipsumnya ambrol atau alderonnya karatan atau menimbulkan rasa tidak nyaman yang bolak-balik pakai ember lah segala macam, itu bisa mengikis permukaan beton itu sendiri ya kan. Batu kali aja kalau kena air terus menerus gitu di kali ya lama-lama bolong juga gitu ya, apalagi cuman beton gitu ya. Oke, nah kita tunggu dulu tukangnya bekerja, nanti hasilnya seperti apa ya kan, kita cek. Nah, nyambung video yang kemarin, ini keramiknya juga udah kepasang. Direkomendasikan untuk ditunggu sekitar 2 hari, tapi waktu itu nyaranin tukangnya kalau perlu 4 hari. Oke. Nah, itu kan selesai pemasangan keramik itu kan hari Senin. Orang rumah baru mandi di hari baru mandi di hari Jumat ya kan. Ini keadaan lantai 1 teman-teman. Nah, ini udah kering, udah nggak ada tetes, udah kering ya. Kemarin di sini pakai ember, bahkan ini list plain wallpaper ini kekeletek karena saking lembabnya ya area sini. Nah, ini udah nggak ada air. Nah, ini bukan karena di pel terus dikeringin ya, jamin udah nggak ada air. Tuh, udah nggak ada yang netes. Tuh. Barang-barang di gudang juga aman. Sebelumnya naruh kardusnya kena gitu ya. Nah, berhubung di lantai 2 ada yang mandi, nah kurang lebih hasilnya begini teman-teman. Nah, saya pakai keramik yang semi granit yang rectified ya. Nah, ini hasilnya kayak gini. Di sini pakai nut yang tahan asam, udah dibahas di menit yang lalu ya. Itu biar nggak kekeletek kalau kita pakai Porsteak. Terus kenapa harus pakai rectified? Karena hasilnya lebih rapat nutnya ya. Bedanya gimana keramik rectified sama keramik biasa ya, bukan yang semi granit. Nah, kalau keramik biasa seperti ini, nutnya lebar. Ya, nutnya kelihatan lebar gitu ya. Bahkan ini muat separuh jari kelingking kayaknya.
Nah kalau ini kan nutnya 1 mili ya, bahkan mungkin setengah mili kali ya. Kayak gini. Nah ini jejak-jejak air yang ini udah nggak ada. Tuh, udah kering nih temboknya, ya kan? Bagaimana keadaan lantai 2? Yuk kita cek gitu ya. Oh ini lagi ada yang mandi tuh, kedengeran suaranya srek 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 gitu ya. Ini nggak ada yang rembes nih. Sengaja gitu ya saya tag pas lagi ada orang mandi, coba rembes nggak sih ke bawah gitu. Dan alhamdulillahnya enggak gitu ya. Nanti kalau yang di atas keluarga saya selesai mandi, bakal saya sorot juga gitu ya. Hasilnya yang atas kayak gimana sih? Gitu kan. Yuk kita naik ke lantai 2. Nah ini lagi ada yang mandi ya, kedengerannya suaranya. Nanti kita tunggu selesai mandi. Oke, apakah yang mandi udah selesai? Sudah selesai. Ini hasilnya. Nah, ini setelah diaplikasikan di lantai 2 ya, dengan susunan yang sudah diberitahukan sebelumnya, dibongkar keramik lama, terus diaplikasikan sikatop 107, tunggu kering, ya kan? Boleh ditambahkan polyester mesh atau ditambahkan serat fiber, ratakan, ditambahi perekat keramik Demik C2 atau sejenisnya yang tahan air, lalu diaplikasikan keramik rectified ya, saya sarankan supaya lebih rapat, atau granit lebih bagus, lalu baru pakai nut. Nah, kan sama kayak yang di lantai 1. Lalu faktor-faktor pendukungnya apa? Nah ini yang seperti ini, outlet air ini seperti bidet, terus apa tuh, water outlet buat kloset, terus shower, itu harus dirapatkan, jangan sampai ada yang netes-netes gitu ya. Itu untuk faktor penyempurna. Lalu kalau misalkan ternyata sudah diaplikasikan semua, Pak, kamar mandi gitu kan, tenang, kemarin saya ngalamin udah kelar semua kok masih bocor gitu ya, pusing gitu kan. Ternyata teman-teman, nah penyakit ini nih, saringan ya kan, saringan air keluaran ini harus dibongkar juga ya, beli yang baru ya, paling 50 atau 100 ribu. Ini sebelum ditempel saringan air harus diaplikasikan sikatop 107 sama perekat juga, sama fiber juga ya kan, lebih bagus. Saya tambahin sisa nut ini, nut yang buat ini nih, saya siram sekalian ke situ ya kan. Saya minta tukangnya, Kang sekalian disiram aja Kang gitu kan, jadi ketahanannya sama yang ini, dan alhamdulillah sembuh gitu kan. Terus ini dirapatkan. Kalau misalkan amit-amit masih bocor juga Pak gitu, coba cek keramik dindingnya. Jangan-jangan keramik dindingnya nutnya juga udah pada terkikis gitu ya. Kalau punya modal lebih, ya boleh aja keramik dindingnya dicabut semua, terus diaplikasikan dengan cara yang sama dengan yang lantai, terus nutnya disempurnakan dengan seperti yang lantai. Cuman kan itu kan modalnya besar sekali ya kan, besar sekali. Paling kayak gini caranya. Nut yang di sini ya kan, mana sih? Nah, nut yang di sini nih kita kikis aja ya kan, pakai KP atau pakai pahat kecil gitu ya. Nah itu kita isi pakai nut yang baru. Nah nut yang baru itu air ya kan, ngaduknya jangan pakai air terus, pakai apa Pak? Ya pakai sikatop lagi. Pakai sikat lagi teman-teman gitu, nanti diaplikasikan ke dinding, insya Allah bocornya sembuh ya kan. Banyak berdoa ya, sama berusaha. Nah ini bonus, lupa disebutin kan hampir. Nah ini yang ruang jemuran ini ya kan. Sebenarnya nggak ada rembes dari sini ke bawah, cuman sekalian ya lagi proyek dikerjain gitu kan, lebih rapi. Aplikasinya sama yang tadi yang udah sama.
walaupun ini nggak terlalu lembab gitu ya, maksudnya karena ada tertutup atap fiber gitu ya, paling segini-gini aja lah tampias, tapi lebih baiknya kita mencegah daripada mengobati gitu ya. Tadi lupa disebutin. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.